Baik teman-teman, kita saksikan video ini. Ini adalah Bapak Gubernur Jawa Barat yang sedang menanam pohon dan kisaran ada 35.000 pohon yang akan ditanam di bekas tempat wisata Hibis Fantasi yang dibongkar dan ini akan dihijaukan kembali karena ini berbahaya bagi lingkungan di Kota Bogor ya. Ya kasihan juga warga masyarakat Bogor kalau banjir terus kan, kasihan, banyak juga korban jiwa ya kan. Waduh, kasihan juga sahabat kalau misalkan ini gunung sampai gundul, resapan air tidak ada karena itu di beton. Itu kenceng sekali air ya. Wih, luar biasa. Nah ini Bapak Gubernur, kita lihat videonya. Keren ya. Mantap. Setelah beres bekerja, seperti biasa, saya akan melanjutkan kembali pembahasan sahabatku. Pembahasan masih mengikuti, yaitu dari perkembangan gebrakan-gebrakan Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, ini banyak sekali komentar dari warga, bukan di Jawa Barat, tapi di luar Jawa Barat. Contohnya ini ada sebuah komentar, "Bang, saya dari kota Manado. Saya sering mengikuti perkembangan di Jawa Barat, melihat Bapak Gubernurnya yang sangat luar biasa, berani, cerdas. Lanjut ke RI 1 untuk memimpin Indonesia. Salam dari kota Manado." Nah ini teman-teman, saya sudah menyimak di berbagai kolom komentar puluhan juta orang masyarakat Indonesia yang mengikuti, ternyata banyak sekali yang menyimak bagaimana gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Baik, teman-teman, di sini kita sudah melihat yaitu kemarin di Sukabumi pembersihan sungai sampai beliau ini turun ke sungai yang banyak sekali sampahnya, kotor, hitam. Ya bisa saja itu kan bau ya, tapi ini gubernur yang hebat sahabatku. Nah teman-teman, lalu gebrakan yang lain adalah Pak Deddy Mulyadi, yaitu akan ada gebrakan untuk para perusak lingkungan. Wah, ini luar biasa pokoknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi nampaknya tak cukup serius menunjukkan taringnya kepada para perusak lingkungan. Dia tidak pandang bulu sahabat, mengambil langkah tegas kepada pelanggar-pelanggar yang merusak lingkungan, yang merusak alam. Salah satunya bidikan pertamanya adalah menyasar kawasan wisata Hibis Fantasi di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pak Deddy Mulyadi memutuskan untuk membongkar semua lokasi wisata itu karena dinilai melanggar dan juga diduga menjadi salah satu penyebab banjir dahsyat di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kita sudah menyimak di berbagai media sosial bagaimana air yang begitu besar sekali menerjang pemukiman warga. Berdasarkan informasi yang didapat di berbagai media massa yang sudah tertulis sahabat, jejak digital Hibis Fantasi dikelola oleh Jaswita Lestari Jaya atau JLJ, anak perusahaan dari PT Jaswita yang juga merupakan BUMD, yaitu milik Pemda Jabar. Taman rekreasi itu baru mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi, akan tetapi pembangunannya meluas menjadi 15.000 meter persegi. Ini kan katanya ini melanggar. Yang diizinkan sedikit tapi tambah meluas. Rame kali ya, akan tetapi ini kan merusak alam. Dibongkar, gunung diratakan, hutan ditebang. Ini bahaya sahabat. Nah oleh sebab itu Pak Deddy Mulyadi mengatakan, dan saya tidak akan segan-segan, walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat, harus menjadi contoh bagi siapapun bahwa yang melanggar harus ditindak. Kita kasih contoh ke seluruh warga Jawa Barat menurut Pak Deddy Mulyadi. Nah, kita mungkin semuanya, khususnya warga Jawa Barat, ya bersyukur ya, punya gubernur ini sangat memperhatikan warganya, sahabat. Dan sering melihat di media sosial, kalau pro dan kontra ya wajar, ada juga yang mengatakan, wah itu pencitraan, ada juga yang mengatakan, ini sangat luar biasa. Itu tidak jadi masalah buat Bapak Gubernur ini. Dan banyak jejak digital Bapak Gubernur sering mengatakan tidak jadi masalah. Masalah kontra itu. Begitu teman-teman. Nah, Pak Deddy Mulyadi minta maaf juga ke warga masyarakat di kawasan Puncak terkait adanya alih fungsi lahan yang seharusnya tidak terjadi.
Menurut Pak Dedi, pemerintah akan berupaya mengembalikan kawasan Puncak Bogor sesuai peruntukannya. Saya katanya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan itu menjadi keluhan di masyarakat karena ada bangunan liar, roboh, dan masuk sungai. Kita bongkar katanya. Kalau memang melanggar, kita akan bongkar. Apalagi melanggar aturan katanya seperti itu. Keren sahabat. Jadi ini benar-benar memperhatikan lingkungan. Dan lingkungan itu adalah, kalau misalkan ini hutan ditebang nih, lalu ketika hujan turun besar, tidak ada resapan air, tidak ada penahan air, lingkungan itu adalah sebuah kehidupan. Hutan itu adalah kehidupan, teman-teman. Betul tidak? Nah, teman-teman, dalam kasus ini, perubahan dari landscape di sekitar area wisata Habis Fantasi di kota Bogor ini, yaitu citra satelit Google Earth, ini pada 26 Juli 2020, area tersebut yaitu masih berupa kebun teh di 2020 ya, sejumlah pepohonan yang begitu rindang dan juga banyak terlihat deretan warung tenda di pinggir jalan. Pembangunan area kebun menjadi wisata Habis terekam Google dimulai 19 Juli 2023. Lahan yang semula perkebunan teh, hijau, rimbun, indah, sejuk, segar, telah dibuka menjadi jalan proyek. Teman-teman, terlihat ada sejumlah alat-alat berat yang terparkir di sana. Dikeruk, pasirnya itu, gunungnya dikeruk. Akhirnya ketika hujan turun, ini sangat berbahaya bagi warga masyarakat yang ada di bawahnya. Wah, luar biasa, bahaya teman-teman ya. Nah, dalam citra satelit Google Earth pada 26 Juli 2020, area tersebut masih berupa kebun hijau pepohonan. Tapi sekarang menjadi bangunan permanen, beton, ya kan? Akhirnya, kalau misalkan air turun, kalau ada beton, itu kenceng sekali sahabat. Tidak ada resapan air, tidak ada yang menahan air. Kan bahaya bagi warga masyarakat. Seperti itu. Bahkan saya sendiri merasakan ketika ada suatu bangunan di atas rumah kita, pembongkaran lahan, itu banjir sahabat. Tidak ada resapan air, dan airnya tambah kencang. Nah, kalau misalkan lahan yang semula indah, sejuk, segar, ya kan, dikeruk, digali, waduh, luar biasa. Itu bencana, teman-teman. Nah, terlihat ada sejumlah alat berat terparkir di area situ pada tahun yang sama, di tahun 2020, di tahun 2023. Dan juga sudah tak terlihat lagi warung-warung tenda di pinggir jalan. Namun yang terlihat berbeda adalah pemasangan pagar seng, beton, yang menutupi perjalanan proyek. Hingga berita ini dituturkan, belum ada penampakan terbaru dari Habis Fantasi. Dari informasi yang dihimpun, kawasan wisata ini baru dibuka pada akhir tahun 2024 lalu. Dan memang saya melihat di jejak digital, ini juga sudah dilarang ya. Sudah banyak sekali komplainan dari warga masyarakat di Cisarua Bogor itu, karena ini katanya dari 4.500 meter kok sampai 15.000 gitu loh. Dibabat habis hutannya. Akhirnya bencana. Ribut kemarin waktu pembongkaran ya. Nah teman-teman, Pak Deddy Mulyadi juga sebut, bagi pelanggar, tidak ada yang akan menanggung ganti rugi dari pembongkaran itu. Perusahaan menanggung risiko sendiri. Risiko yang harus ditanggung dari pembangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pak Deddy Mulyadi, itu yang menimbulkan dugaan bencana alam, dugaan terjadinya banjir, dugaan kematian akibat banjir yang sangat berbahaya. Itu merupakan resiko yang harus ditanggung perusahaan katanya. Tegas mengatakan, Pak Deddy ini mencintai alam sahabat. Ya tidak main-main dengan alam. Alam ini adalah memang sakral. Gunung itu adalah tempat yang disakralkan di daerah atau kita semuanya, baik ya di Sunda, baik di Jawa, mungkin seperti itu ya. Ya kita sering melihat lah. Gunung itu tidak boleh untuk ditebang sahabat. Pak Deddy Mulyadi juga menyebut mekanisme ganti rugi yang mungkin bisa dilakukan. Ganti rugi tersebut dilakukan sesuai kesepakatan perusahaan dengan pemodal sebelum pembangunan dilakukan. Itu urusan mereka katanya. Perjanjiannya seperti apa?
Kan kita tidak tahu perjanjian perusahaan pengembang dengan para pemodal apakah apabila ada terjadi peristiwa, misalnya bencana alam, mereka akan bertanggung jawab. Kemudian kebakaran, mereka akan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Teman-teman, ya kita ikuti bagaimana perjalanan Bapak Gubernur, bagaimana mencintai alam, bagaimana mencintai lingkungan. Dengan apa ya kita buang sampah tidak boleh sembarangan seperti itu.